Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kesempatannya luar biasa pada hari ini, pada malam hari ini, Yaumil Milad pertama dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Alhamdulillah perjalanan sudah 1 tahun dan pada malam hari ini begitu bangganya kita relawan Anies Sumatera Selatan dengan kehadiran Bang Laude selaku Ketua Umum DPP Anies, sekaligus beliau adalah koordinator presidium ya. Dan sudah kita lihat bersama di sini ada Bang Laude dan juga Bang Harnel Ferry, Ketua DPW Anies Sumatera Selatan. Dan kita akan ngobrol seperti apa perjalanan dalam 1 tahun ini, gerakan dan juga strategi apakah yang sudah diluncurkan ke lapangan ya. Dan ini juga pastinya menjadi momentum yang hebat, membuat giroh dan juga semangat dari para relawan ini akan semakin istiqomah dan semakin tebal untuk menuju 2024 nanti. Nah, langsung saja kita ngobrol dengan Bang Laude. Bang Laude, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kesempatan luar biasa bisa berjumpa dengan Anda kembali nih, Bang. Saya juga bangga bisa hadir di sini, ketemu dengan relawan Anies di Sumsel. Kita sangat ngobrol, antusias tadi mereka. Antusias banget. Kita ngobrol ngalir aja nih, Bang. Boleh ya. Nggak ada persiapan ya, harus ngalir ya. Nah, gimana Bang, pergerakan dalam 1 tahun ini kita sudah berjalan, sudah menyusun strategi dan kekuatan, sudah sebatas manakah menurut Bang Laude? Ya, Alhamdulillah kalau DPP Anies sendiri kan dideklarasikan sudah 1 tahun lebih ya. Kita deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini tepatnya 20 Oktober 2021. Jadi sudah 1 tahun lebih. Dan untuk di Sumsel ini, alhamdulillah saat ini milad yang pertama, DPW Anies Sumsel. Kalau secara keseluruhan di nasional, relawan Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera kita sudah di 34 provinsi. Alhamdulillah. Tinggal mengatur bagaimana deklarasi atau pengumuman pengukuhannya, ini kan lebih pada aspek-aspek strategis. Yang kedua, untuk kabupaten kota, alhamdulillah kita sudah menjangkau di hampir 400 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Memang target kita adalah bagaimana relawan Anies ini ada terbentuk struktur kepengurusan yang solid dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan sampai TPS. Yang kedua, bagaimana jejaringnya luas. Jejaring yang luas itu ditandai dengan bagaimana kita punya kader atau relawan atau simpatisan di seluruh TPS seluruh Indonesia. Ya, memang sangat susah untuk menjangkau 100% TPS, tetapi insya Allah kita punya target. Ya, presentasi adalah ya, mungkin kita tidak bisa ungkap di sini karena itu dapur. Tetapi kemudian bagaimana jejaring yang sampai ke TPS-TPS ini bisa dikontrol, bisa dikendalikan, dimonitoring dan dievaluasi. Nah, alat monitoring dan evaluasinya adalah struktur organisasi yang kuat dan solid. Ya, alhamdulillah hari ini kita datang di Sumsel adalah tetap bagaimana merawat, dalam upaya merawat, mensolidkan, menjaga, memonitoring DPW Anies Provinsi Sumatera Selatan, dan kebetulan hari ini berulang tahun yang ke-1. Terlalu dini kah kira-kira Bang? Kalau Abang melihat di 34 provinsi itu yang mana nih yang memang paling kuat dan paling solid untuk sampai hari ini pastinya? Ya, untuk di relawan Anies, ya Sumsel bagian dari satu dari beberapa provinsi yang solid ya. Di relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, selain Sumsel ada Kalsel, ada Jateng ya, ada Jabar, ada Sumbar, Aceh, Sulsel, NTB ya, dan beberapa provinsi yang lainnya. Intinya kita fokus di Sumsel bahwa ini adalah bagian dari provinsi yang cukup solid. Saya berharap target kita untuk menjangkau TPS itu pada bulan Oktober. Tapi untuk Sumsel dengan akselerasi yang seperti ini di bawah komandan Bang Harnel, ya mudah-mudahan sebelum Oktober Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sudah rata di minimal ya, di minimal 90% TPS seluruh Sumsel ini. Amin. Karena di depan kita sudah ada Bang Harnel, kita langsung tanya dulu nih sama Bang Harnel. Apakah betul kesolidan yang disampaikan Bang Laude tadi, Sumsel ini tebal nih, aman gitu. Nah, sebatas mana tuh keamanannya? Oke, terima kasih Unidina. Untuk Sumsel sendiri
dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, kita tanggal 27 bulan 8, bulan Agustus tahun lalu, itu sudah deklarasi semua. Alhamdulillah. Semua kabupaten sudah deklarasi di 4 tempat untuk 17 kabupaten kota. Kemudian awalnya kita dilantik tanggal 12 Maret tahun 2022. Jadi dari 12 Maret 2022 sampai ke Agustus kita sudah selesai. Kabupaten kota sudah selesai. Nah, kemudian kita berharap kemarin di tanggal 31 Desember kecamatan selesai. Tapi ternyata mungkin karena ada kesulitan di kabupaten kota, maka itu akan diundur sedikit. Tapi insya Allah apa yang ditargetkan oleh Pak Ketum, Bang Laude, mudah-mudahan di Oktober tahun 2023 ini relawan Anies sudah bisa menjangkau ke TPS-TPS di seluruh pelosok kabupaten kota Sumatera Selatan. Demikian ini. Oke, baik, terima kasih Bang Harnel ya. Kalau kita bicara tentang relawan Anies dengan beberapa banyak simpulnya, kalau tadi tidak salah Bang Laude bilang 200-an lebih ya, 246 simpul Anies yang tersebar di Indonesia Raya dan sekitarnya ini. Nah, ini bagaimana Bang? Kira-kira menurut Abang supaya tidak terjadi pengotakan-pengotakan misalnya. Padahal kan kita cuma satu nih misi kita, memenangkan Anies 2024. Aniesnya yang kita gadang-gadangkan, bukan bajunya, kostumnya, betul, ataupun benderanya. Nah, ini kan sedikit banyaknya pasti adalah terjadi gesekan-gesekan antar relawan itu ya. Nah, seperti apa nih Bang Laude menyiasatinya supaya ini tetap dalam satu lingkaran yang sama, satu giroh yang sama? Siap. Ya, Catatan kita hari ini, tadi saya buka di aplikasi itu sudah ada 246 simpul relawan. Ya, ini kan baik yang hanya di lokal kabupaten kota, lokal provinsi atau bahkan sampai nasional. Pesan Mas Anies ada 4. Pertama, bagaimana di antara sesama simpul relawan pendukung beliau ini saling berangkulan, saling mendukung, saling bekerja sama. Yang kedua, bagaimana sesama simpul ini kemudian juga membangun kolaborasi yang kuat, kerjasama yang kuat dengan partai pengusung dan partai pendukung. Yang ketiga, bagaimana kita berpolitik secara santun, politik yang positif. Setuju. Nah, kembali kepada hubungan antar sesama relawan tadi, insya Allah ya masing-masing ketua umum, baik itu di level nasional, di level provinsi, kabupaten, kota, memang kita arahkan untuk saling berkomunikasi, saling bekerja sama. Ibaratnya begini, kita naik kereta api ya dari Bandung menuju Jakarta. Lokomotifnya tetap satu, gerbongnya boleh beda-beda. Kita mau naik gerbong yang mana saja, dibawa oleh lokomotif dengan masinis Anies Rashid Baswedan. Pasti. Tujuan Jakarta, tujuan Indonesia sejahtera, insya Allah bisa kita Amin. capai. Jadi permasalahan gerbong yang berbeda, nama simpul yang berbeda, itu kan hanya permasalahan komunitas dan bisa jadi permasalahan strategi, cara. Tapi arah sama, yaitu memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Sehingga sesama simpul relawan, marilah kita mempersebesar kesamaan, menyamakan gerakan, dan memperkecil perbedaan di antara kita. Mengecilkan, meniadakan bahkan bila perlu perbedaan-perbedaan di antara kita. Amin, semoga bisa seperti itu. Kalau kita bicara relawan tadi udah, sekarang bagaimana kaitannya dengan 3 partai pengusung? 3 partai besar pengusung ini, posisi relawan nih, posisi relawan apakah akan terjadi penganaktirian atau mempunyai posisi penting di 3 partai pengusung ini? Satu, pesan Mas Anies yang kedua tadi, bahwa partai politik dan relawan, ayo kita membangun kolaborasi yang harmonis, terbangun ikatan psikologi yang bagus, dan kita sebagai relawan, saya sebagai pimpinan relawan memulai itu. Alhamdulillah teman-teman kami inisiasi sudah berkunjung ke DPP Nasdem, sudah berkunjung ke DPP Demokrat, kemudian juga kami sedang mengatur untuk berkunjung ke DPP PKS. Di daerah, di provinsi, kami sudah mengarahkan teman-teman semua untuk membangun komunikasi, beraudiensi ke Nasdem,
ke Demokrat, ke PKS. Dan saya mendapat laporan hal itu sudah banyak terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terbaru kemarin saya di Provinsi Lampung juga tidak hanya relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, hampir seluruh relawan sudah membangun komunikasi dengan tiga partai itu. Ini kita bisa lakukan, insya Allah kerja bareng kita dalam melakukan kerja kolosal ini, memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Semoga kita bisa solid dan hasil tidak, insya Allah tidak mengecewakan ini ya, usaha kita untuk memenangkan Mas Anies di Pilpres 14 Februari 2024 nanti. Ya, ini artinya kita semua saling jemput bola nih, bukan nunggu bola gitu ya. Relawan memang harus bereaksi. Ketiga partai juga harus cepat responnya dengan kita. Mari kita garap. Sasaran kita adalah masyarakat Indonesia, tanpa pandang bulu, kita datangi semua, kita sosialisasikan Mas Anies. Saya istilahkan, para relawan, mari kita giat melakukan apa yang kita istilahkan dengan radio mulut. Radio mulut, setuju saya. Siaran tiap hari, ke tetangga, ke teman, ke handai tolan, ke kolega, kan gitu, ke sahabat. Apapun background pertemanan kita sampaikan, ya kita siaran. Melalui mulut kita, isi siarannya satu, tunggal, yaitu tentang Anies Rashid Baswedan, tentang prestasinya, tentang karakternya, tentang kebijakan-bijakannya, tentang track recordnya. Kita sampaikan itu, ya. Lalu kemudian kita kolaborasi bersama partai, ya, untuk insya Allah memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Kedua, ya, mari kita kembangkan politik yang positif, ya. Jangan menghina, jangan memfitnah. Kalau kemudian ada yang fitnah Bapak Anies, ya kita nggak usah marah. Ya ngapain kita marah sebagai relawan? Wong Mas Anies aja tenang-tenang, santai-santai, gembira aja itu, ya cuek-cuek aja kan gitu. Jadi kalau bilang kan sekarang yang banyak kita temukan Mas Anies dituduh intoleran, ya Pak Anies dituduh radikal dan lain sebagainya. Ya kita cukup mungkin bisa jadi Ya, habis itu kita coba yang menyatakan seperti itu, coba tunjukkan bukti. Berikan saja satu bukti bahwa ya terlihat dengan kebijakan-kebijakannya Mas Anies atau track recordnya bahwa Mas Anies itu intoleran. Bahwa Mas Anies itu radikal. Silakan berikan buktinya. Dan sampai hari ini tidak ada buktinya. Kalau dia tidak bisa menjawab pada saat itu, kasih dia waktulah 1 minggu, 3 hari, nah kita ketemu lagi kan gitu, biar dia mencari kan gitu. Bila perlu dan saya yakini insya Allah ya sangat kelihatan dari kebijakan-kebijakannya Mas Anies itu hanyalah fitnah. Dan kita tidak usah bergosip ria, nggak usah mengembangkan fitnah-fitnah. Ya itu bukan tradisi kita sebagai orang Indonesia, bukan tradisi kita sebagai orang beragama. Ya, mari kita kembangkan fakta dan data. Betul sekali. Kembali lagi ke Sumatera Selatan, ini terkait dengan konsolidasi dengan 3 partai di Sumatera Selatan nih, Bang Harnil, kira-kira bisa disampaikan sedikit sudah sejauh mana komunikasi yang terjalin dengan baik dengan ketiga partai ini? Alhamdulillah DPW Anies Sumatera Selatan itu sudah duluan. Kita di bulan Juli, di akhir Juni dan bulan Juli itu sudah beraudiensi. Pertama dengan Partai Nasdem, kedua dengan Partai Demokrat, yang ketiga dengan PKS. Kita sudah duluan. Dan kemarin saya sudah berkomunikasi via WA dengan Ketua Partai PKS, Ustadz Muhammad Toha, bahwa kami dari Sekber akan berkunjung, akan beraudiensi dengan beliau. Beliau sampaikan siap kapanpun. Nah, jadi yang kita relawan Anies sudah. Nah ini besok ini Sekber dengan ketiga petinggi partai, mungkin ditambah dengan Partai Umat. Kemudian kita akan mencoba juga membangun komunikasi dengan beberapa partai lain yang arus bawahnya sebenarnya mendukung Anies. Setuju banget itu. Partainya sudah tahu semua lah kita siapa saja. Dan kita sebagian dari para petinggi-petinggi partai tersebut yang di DPW-nya masing-masing itu adalah relawan kita. Tapi mereka tidak mau maju ke depan sebagai pengurus, mereka hanya mau di grup relawan tapi jangan diekspos karena mereka terikat dengan partainya. Etika politik. Tapi intinya saya melihat bahwa beberapa partai tersebut yang KIB tadi itu sebanyak itu juga lah kira-kira yang mendukung Pak Anies di Sumatera Selatan minimal. Oke, kembali ke Bang Laude. Kira-kira Bang,
ini waktu kita tidak berpikir ini waktu masih panjang. Siap. Kita harus berpikir waktunya sebentar lagi nih, Siap, gitu. siap. Masih adakah kira-kira pintu-pintu pada partai lain yang akan bergabung dengan kita begitu? Ya kita doakan Kira-kira. saja. Kita doakan. Tapi sudah ada ya prediksinya ya? Makin banyak partai yang mendukung Mas Anies, kan gitu makin bagus. Siap. Satu lawan terlalu banyak. Mhm. 1000 teman masih kurang. Jadi kita rangkul. Oke baik, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi Bang. Jadi gimana dalam waktu yang sedemikian singkat ini apakah masih memungkinkan beberapa partai akan bersedia mengusung menjadi bagian penting dari perjuangan ini Bang? Ya, kita berharap Ya. ya makin berjalannya waktu dengan masih adanya waktu ada partai-partai yang kemudian juga mendukung Mas Anies. Ya. Ya kita berharap kata pepatah satu lawan terlalu banyak, 1000 teman itu masih kurang. Jadi iya. kita rangkul terus pertemanan ini, apapun partainya, ya kita berusaha untuk mendukung Mas Anies bersama-sama. Prinsip Siap. kita adalah apapun partainya, Anies ya, pilihannya. Anies pilihannya, kan gitu ya. Apapun makanannya, teh manis minumannya. Kan gitu. Jangan Bang, bless aja minumannya. Iya. Oke baik, saudaraku dimanapun Anda berada, ya dari apa yang sudah kita bicarakan di sini, pastinya Anda sudah punya satu kesimpulan bahwa tidak ada kata lain, memang Indonesia ini harus berubah melalui kita, melalui Anda, ya melalui kita semua, melalui para relawan. Dan ini bukan hanya tugas relawan, tugas semua manusia Indonesia yang menginginkan perubahan. Maka dari itu tidak ada kata lain, tidak ada pilihan yang lain. Seorang Anies ini adalah pimpinan yang memang kita idam-idamkan. 2024 Anies presiden. Anies presiden. Indonesia sejahtera. Sumatera Selatan bersatu. Menang, menang, menang. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Sampai jumpa di puncak kemenangan 2024.